Kembali bekerja bukan berarti ibu berhenti menyusui. Kuncinya ada di manajemen laktasi. Halo, saya adalah Dr. Margaret Mutiarti Sugondo IBCLC. Saya seorang konsultan laktasi. Yuk pahami bersama manajemen laktasi ibu bekerja. ASI perah adalah ASI yang dikeluarkan secara manual atau menggunakan pompa oleh ibu dari payudara untuk menyimpan air susu ibunya. Nah, kenapa penting harus di stok sebelum ibu bekerja supaya bayi tetap bisa mendapatkan ASI ketika tidak bersama dengan ibu? Idealnya, ibu mulai menyetok ASI 1 bulan sebelum bekerja. Nah, ketika bayi sudah mulai proses menyusunya sudah lancar. Biasanya tidak perlu menyetok berlebihan karena ibu hanya perlu menyetok sekitar 1-3 hari stok ASI yang dibutuhkan oleh si bayi. Setelah itu, apa yang akan diperah atau dipompa oleh ibu di kantor, itulah yang akan diminum oleh bayi kebesokan harinya. Tentunya alat-alat sederhana saja, yaitu seperti pompa ASI yang nyaman dipakai si ibu, bisa yang manual atau bisa juga yang elektrik. Nah, kemudian wadah untuk penyimpanan ASI yang tidak mengandung BPA. Lebih baik botol kaca atau misalkan plastik pun yang tanpa BPA. Nah, kemudian nggak kalah penting juga adalah cooler bag dan ice pack-nya. Jadi selama ibu memerah ASI-nya di kantor, ASI perahnya bisa disimpan selama 24 jam di dalam cooler bag. Atau jika di kantor menyediakan freezer khusus ASI, itu juga sangat baik sekali jika digunakan sebelum untuk dibawa pulang. Prinsipnya, untuk menjaga produksi di payudara, selama ibu bertemu dengan bayi, ibu menyusui langsung di payudara. Nah, baru setelah berpisah dengan bayi selama ibu di kantor, ibu melakukan pompa rutin. Jangan sampai menunda-nunda hingga payudara terasa bengkak untuk memompa. Mulai di-set alarm sekitar 3 jam, setiap 3 jam untuk memompa payudara supaya produksinya tetap terjaga. Oke, jadi ibu harus memerah ASI-nya selama di kantor itu seperti frekuensi minum bayinya. Nah, idealnya sekitar 2 atau 3 jam sekali. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah saat memompa frekuensinya pun sekitar 15-30 menit per payudara. Dan tidak boleh ditunggu sampai payudara sangat bengkak baru mulai dipompa. Agar kualitas ASI perah ibu terjaga, setelah ibu memerah di kantor, maka bisa langsung disimpan di dalam cooler bag selama 24 jam. Jadi ASI-nya harus menempel dengan ice pack-nya ya, Mom ya. Nah, kemudian setelah dibawa pulang ke rumah, itu bisa langsung dimasukkan ke dalam chiller atau ke dalam freezer. Nah, yang di dalam chiller atau kulkas itu bisa bertahan 4 hari. Nah, untuk yang di freezer tergantung. Kalau freezernya adalah kulkas 1 pintu, itu bisa bertahan 2 minggu. Tapi kalau freezernya 2 pintu, itu bisa bertahan antara 6 sampai dengan 12 bulan tergantung dari suhu freezer tersebut. Kesalahan yang paling sering dilakukan para ibu adalah mengisi kantong ASI atau botol ASI itu terlalu penuh sehingga ketika dimasukkan ke dalam freezer dia bisa memuai ya, atau kantongnya akan robek atau terbuka, dan ini adalah resiko kontaminasi. Nah, kemudian kedua, mencairkan ASI dibiarkan di suhu ruang terlalu lama sehingga banyak pertumbuhan bakterinya. Kemudian menghangatkan ASI perah itu di microwave itu tidak disarankan ya. Kemudian tidak memberikan label pada kantong ASI atau botol ASI, label tanggal ya, jadi lupa nih biasanya. Nah, kemudian menyimpan ASI perahnya itu di pintu kulkas. Jadi kalau untuk ASI perah yang disimpan di kulkas atau freezer itu jangan di area pintunya, tapi lebih ke tengah atau ke bagian dalam.
Cara yang terbaik adalah boleh memindahkan ASI yang beku tersebut ke dalam chiller atau kulkas biasa dan bisa ditinggalkan semalaman. Nah, kemudian besokannya tinggal dihangatkan. Nah, kedua, kalau memang butuh cepat, itu bisa ASI bekunya dialirkan di air mengalir yang dingin atau air hangat, bisa juga direndam di air hangat. Nah, yang harus dihindari adalah merebus ASI di wadah kantong ASInya atau kemudian membiarkan ASInya itu cair terlalu lama di suhu ruangan atau menghangatkan ASI menggunakan microwave. Nah, ASI perah yang disimpan masih layak digunakan jika satu wadahnya itu tidak terbuka atau tidak terkontaminasi ya. Kemudian penyimpanannya sesuai dengan suhu dan waktu yang direkomendasikan. Yang ketiga adalah ASI tidak berbau busuk atau tidak berbau tengik. Tipsnya adalah selama ibu bersama dengan bayi tetap menyusui bayi. Nah, kemudian ibu baru mulai memerah ketika ibu berpisah dengan bayi. Tetapi 1 bulan sebelumnya ibu sudah mulai belajar memerah di rumah. Nah, kemudian yang paling penting adalah ibu mendapatkan dukungan dari orang-orang sekitar, yaitu ayah, keluarga, dan bisa meminta bantuan profesional seperti konselor laktasi untuk melakukan konseling sebelum ibu kembali bekerja. Dan yang terpenting adalah jangan kejar-kejaran stok di freezer, tapi yang harus ibu perhatikan adalah produksi ibu dan kebutuhan bayi saja. Jadi tidak perlu terintimidasi dengan harus memiliki berbagai ukuran freezer ya untuk dipenuhi stoknya. Jadi fokuslah untuk disusui saja bayinya selama di rumah dan stoknya itu dipenuhi sedikit demi sedikit. Ingat, keberhasilan menyusui ibu bekerja itu bukan dari banyaknya stok freezer yang ibu harus kumpulkan. Nah, tetapi dari kebutuhan bayi dan kenyamanan ibunya.